Alright, selamat pagi semuanya. Eh, saya ingin membuat satu update ya tentang apa sih yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini ya. Dan saya melihat ada satu kasus yang cukup menarik untuk kita bicarakan kali ini. So, teman-teman sekalian, dalam beberapa hari ini ada sebuah berita yang menurut saya berita buruk buat pasar cryptocurrency karena ada satu perusahaan trading company yang sangat besar ya, cukup besar ya, itu sekarang ada dalam masalah keuangan. Di mana beberapa hari kemarin mereka menyatakan bahwa mereka butuhkan uang 1 billion dolar hanya untuk stay afloat. Stay afloat itu maksudnya tidak tenggelam atau tidak bangkrut. Nah, trading company ini namanya adalah Genesis. Genesis ini tentu saja di Indonesia kurang terkenal ya. Tidak, saya sendiri sih tidak terlalu sering mendengar tentang Genesis ya. Beberapa kali mendengar, tapi tidak sering mendengar seperti Binance atau yang baru sekarang ini FTX gitu ya. Jarang terdengar. Tapi Genesis ini ternyata adalah pemain yang cukup signifikan teman-teman semuanya di bidang cryptocurrency trading. Genesis ini salah satu adalah anaknya Digital Currency Group. Digital Currency Group ini besar sekali dan dia kayak seperti konglomerat di bidang cryptocurrency ya. Kalau teman-teman dengar Grayscale, ya, itu adalah salah satu anak perusahaan daripada Digital Currency Group, Grayscale. Terus kemudian kalau Anda mendengar GBTC, GBTC itu adalah satu trust atau sebuah trust yang menyimpan Bitcoin dan dia mengeluarkan kayak saham begitu ya. Ini adalah satu-satunya saham tentang Bitcoin yang bisa Anda jual belikan di pasar saham. Genesis ini adalah salah satu anak perusahaannya, di mana Genesis ini didirikan untuk membuat satu company yang bisa dipakai trading, ya, dipakai atau ada servisnya custody. Custody itu misalnya kalau Anda adalah sebuah perusahaan besar dan pengen punya BTC banyak, tapi tidak bisa nyimpan, tidak berani nyimpan sendiri ya, maka Anda bisa meminta si Genesis ini untuk menyimpankannya. Itu custody namanya. Terus kemudian dia juga provide lending service. Lending service itu simpan pinjam ya. Terus kemudian dia juga punya service namanya hedge fund. So, servisnya macam-macam dan tentu saja ini yang diservis adalah institusi-institusi besar. Akar masalahnya adalah Genesis ini kemudian berkolaborasi atau bekerja sama dengan Do Kwon. Nah, itu sebenarnya mulai dari situ tuh. Jadi Genesis itu memberikan Bitcoin kepada Do Kwon dan Do Kwon itu membeli Bitcoin tersebut dalam bentuk dengan menggunakan UST. Bukan USDT ya, UST, US Terra. Masih ingat ya US Terra ya. Nah, US Terra ini adalah stable coin di mana dia harusnya dipatok di harga $1 per 1 USD, tapi karena ada satu dan lain hal, si Do Kwon ini bangkrut sehingga USD-nya juga terpengaruh. Dan BTC-nya itu sudah dijual oleh si Do Kwon untuk defend posisi dia waktu itu sebelum dia bangkrut sama sekali. Masalahnya lagi setelah si Do Kwon, sepertinya dengan adanya Do Kwon ini dia berhasil keluar tuh meskipun agak rugi karena dia harus mengeluarkan USD untuk di harga yang lebih murah. Saya nggak mendengar dia kesulitan. Tapi yang jadi masalah ternyata dia juga lend out atau meminjamkan uang ke Three Arrows dan Alameda atau FTX. Ini yang jadi masalah.
Ya tentu saja dengan adanya itu, dengan dia memberikan pinjaman kepada dua orang ini ketika mereka bangkrut, ya sudah selesai. Uangnya juga hilang. Tapi masalahnya Genesis itu nggak terlalu terbuka teman-teman semuanya. Jadi beberapa hari sebelum waktu si eh, FTX itu hancur atau si Alameda ini bangkrut, dia menyatakan, kita nggak ada nggak ada sangkut paut dengan mereka, jadi nggak usah khawatir. Itu yang pertama. Besoknya dia bilang, oh ternyata kita rugi 7 juta, so don't worry about it. 7 juta billing kita billion dollar, so 7 juta dolar is nothing katanya. Oke. Ternyata hari berikutnya mereka baru mengatakan lagi bahwa ternyata uang mereka ada yang nyangkut di FTX sebanyak 175 juta dolar. Karena dia punya 175 juta dolar yang tidak bisa diambil di FTX, akhirnya parent company tadi, yaitu si DCG, di Digital Currency Group, itu meminjamkan uang atau menyuntikkan dana sebesar 140 juta dolar ke si Genesis ini. Tetapi uang yang ada di FTX itu kan 175, bukan 140. Jadi ada bolong di situ. Nggak cukup. Terus kemudian ternyata si Genesis ini masih nyari 1 billion US dollar. Lah, kan tadi udah disuntik. Ada kemungkinan si Genesis ini ruginya dengan adanya chain of event ini, yaitu yang bertubi-tubi, si Do Kwon hancur, Arrow Capital hancur, terus kemudian Luna hancur, terus kemudian yang terakhir FTX, kemungkinan ruginya juga jauh lebih tinggi daripada hanya 175 juta saja. So, they need 1 billion. Masalahnya adalah 1 billion US dollar ini nggak sedikit, dan sepertinya tidak ada yang mau ngasih. Dia berbicara dengan si Binance. Binance bilang, oke, I pass dulu lah. Mungkin dia juga nggak punya uang, saya nggak tahu. Artinya dia nggak mau ngasih duit ke Genesis. Dan sampai sekarang ini Genesis belum mendapatkan suntikan apapun, meskipun dia sudah menurunkan dari 1 billion ke 500 juta US dollar, separuhnya saja. Tetap tidak ada yang mau ngasih. Alright, so sampai di situ ini adalah update yang terakhir hari ini. Sekarang kalau kita bicara ke depan, apa yang bisa dilakukan oleh Genesis? Nah, ingat tadi bahwa Genesis ini adalah anak perusahaan dari Digital Currency Group. Nah, Digital Currency Group ini harus ngapain untuk bisa nyelamatin mereka? Dia sudah ngasih 140 juta, tapi sepertinya tidak cukup. Dan mungkin uang dia juga sudah tidak cukup lagi. Cash-nya udah nggak ada. Dia punya BTC banyak banget. Nah, ada kemungkinan kalau misalkan dia terpaksa dan mau nyelamatin Genesis, BTC-nya ini harus jual. Kalau dia dijual, waduh, BTC yang sekarang sudah mepet banget di bawah, itu masih bisa turun teman-teman semuanya. Masih bisa hancur, masih bisa anjlok lagi ke bawah. Nah, kita lihat apakah apakah DCG akan menjual itu untuk nalangin si Genesis. Satu itu. Yang kedua, atau ya udah biarin aja Genesis hancur lebur, biarin aja. That's it. Gua hilang lagi. Hilang satu company nggak apa-apa lah. That's maybe something. Jadi kemungkinan ya memang dibiarkan untuk bangkrut saja. Kalau dia dibiarkan untuk bangkrut, maka ingat tadi adalah si Genesis itu adalah perusahaan yang simpan pinjam juga ya, kayak koperasi gitu. Jadi duitnya orang-orang yang ada di situ kemungkinan juga nggak bisa ditarik. Saya bukannya mau FUD ya, tapi intinya hati-hati teman-teman ya. Meskipun ini sudah anjlok, tapi kejadian-kejadian ini buntutnya panjang gitu. Nah, hati-hati dulu.
Kalau mau DCA lah, nggak apa-apa. DCA itu bukan hal yang jelek gitu ya. Tapi kalau misalkan all in yang sekarang, saya sih jangan dulu lah, jangan dulu lah. Kita lihat ini perkembangannya bagaimana, karena ini dunia persilatan lagi heboh ini ya. Oke teman-teman, begitu. Mudah-mudahan bisa berguna. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang ditanyakan, tulis saja di bawah.